Peranan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Menurut pendapat Profesor Dr. S. Prayudi Atmosudirjo, SH, administrasi adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar maupun kecil. Pencatatan semua kegiatan usaha yang diperlukan bagi kelancaran dan pengelolaan perusahaan merupakan tugas administrasi. Tugas tersebut meliputi pencatatan data transaksi bisnis, keuangan, produksi, persediaan produksi, dan lain sebagainya. Adapun maksud dan tujuan dari adanya administrasi adalah agar wirausahawan dapat memonitor kegiatan administrasi perusahaannya, dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya, dapat menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya, serta dapat mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak pribadi serta pajak usaha. A. Perizinan usaha. Di Indonesia, pendirian usaha diatur oleh undang-undang, yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan, serta departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Surat-surat harus yang disiapkan ketika akan membuka usaha adalah sebagai berikut. 1. Surat izin gangguan dan surat izin tempat usaha. Kedua surat izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari situ dan HO diantaranya: A. Mempermudah permohonan surat izin usaha perdagangan. B. Dapat menjadi sarana untuk minta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi. C. Memperoleh jaminan perlindungan keamanan dan dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank. 2. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Untuk memperoleh SIUP, perusahaan harus mengisi surat permohonan SIUP, yaitu berupa formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan kecil, menengah, atau besar. B. Surat menyurat. Kegiatan surat menyurat adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain, seperti pemasok dan pelanggan. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut juga dengan surat niaga. Surat niaga dimulai dengan pembukaan yang tepat dan menarik, kemudian diikuti dengan pengutaraan masalah secara jelas, dengan tetap memberikan sikap ramah, sopan, dan simpatik. Jenis surat niaga sebagai berikut. 1. Surat perkenalan. 2. Surat permintaan penawaran. 3. Surat penawaran. 4. Surat pemesanan. 5. Surat pemberitahuan pengiriman barang. 6. Surat pengaduan. 7. Surat pengiriman pembayaran. C. Pencatatan transaksi barang atau jasa. Secara umum, bukti transaksi perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. 1. Bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk internal perusahaan. Adapun bukti transaksi internal adalah sebagai berikut. A. Bukti kas masuk, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai, misalnya pembayaran tagihan dari perusahaan lain. B. Bukti kas keluar, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya pembayaran gaji, pembayaran hutang, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. 2. Bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah bukti transaksi
yang berhubungan dengan pihak luar. Bukti transaksi eksternal sebagai berikut. A. Faktur. Faktur yaitu tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. B. Kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. C. Nota. Nota yaitu bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Nota debit. Nota debit merupakan bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli, yang berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan atau permintaan pengurangan harga. Bukti ini dibuat oleh pihak pembeli. E. Nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Bukti ini dibuat oleh pihak penjual. F. Cek. Cek yaitu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang pada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. D. Catatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala. Berdasarkan standar akuntansi keuangan tahun 2007, laporan keuangan terdiri dari 4 item sebagai berikut. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. 2. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha selama periode tersebut. 3. Neraca. Neraca adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Neraca terbagi 2 sisi, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva merupakan daftar kekayaan perusahaan pada suatu saat tertentu, sedangkan sisi pasiva menunjukkan sumber dari mana kekayaan itu diperoleh. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. E. Pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran adalah sebagai berikut. A. Memahami seni menjual. Bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Harus pula diingat bahwa penjual itu tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tetapi juga menjual kualitas produk tersebut. B. Menetapkan harga jual. Menjual produk dengan harga mahal akan beresiko produk tidak laku dijual. Sebaliknya, menjual dengan harga murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Untuk itu, penetapan harga harus disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk di pasar. Sebelum menentukan harga produk di pasar, perlu mempertimbangkan faktor utama dari jenis biaya yang akan menentukan harga. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga adalah sebagai berikut. Pertama,
biaya bahan baku dan suplainya. Biaya ini menjadi biaya utama dalam penentuan harga jual produk. Kedua, biaya overhead. Biaya overhead menjadi faktor penting yang bisa dianalisis dalam penentuan struktur harga. Contohnya adalah biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya alat tulis kantor, biaya sewa kantor, biaya telepon, dan biaya listrik. 3. Biaya tenaga kerja merupakan biaya tenaga kerja dalam memproduksi barang jadi selama proses produksi dan biaya tenaga kerja yang bekerja di kantor. Contohnya adalah biaya gaji karyawan, uang lembur, intensif, atau bonus. Untuk menentukan harga jual sebuah produk, maka perlu mengetahui total biaya yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Biaya total sama dengan total biaya bahan baku, ditambah total biaya overhead, ditambah total biaya tenaga kerja. Penentuan harga jual produk juga dapat ditentukan dengan 3 cara, sebagai berikut ini. 1. Harga berdasarkan harga pasar. 2. Harga berdasarkan biaya. 3. Harga berdasarkan titik impas. C. Menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Metode-metode yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut. 1. Sistem keluhan dan saran. Sistem ini bisa menggunakan cara formulir isian, kuesioner, uji sampel secara langsung dengan cara tanya jawab pelanggan, email, faksimil, telepon, dan situs jejaring sosial. 2. Survei kepuasan pelanggan secara berkala. Sistem keluhan dan saran tidak bisa mencerminkan secara tepat dan akurat apabila hanya sekali dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan lebih dari 1 kali survei agar diperoleh tingkat keakuratan yang lebih baik. 3. Ghost shopping atau mystery shopper. Cara ini adalah memperkerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pembeli. Orang ini akan melaporkan hal-hal positif dan negatif dari pelayanan serta manfaat dari sebuah produk. D. Promosi. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Ada 6 kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha. 1. Penjualan personal. 2. Iklan. 3. Promosi penjualan. 4. Publikasi. 5. Sponsorship. 6. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau pin of purchase.